Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan ini akan dibahas bagaimana menggali ide, terutama ide penelitian. Mari kita simak selanjutnya. Oke, mungkin ada yang bertanya, bagaimana menggali ide dan apa sih yang dimaksud dengan ide penelitian? Tentunya di sini ide penelitian berbeda dengan ide-ide yang lainnya. Ide di sini adalah topik penelitian atau tema penelitian yang akan diteliti atau yang akan dianalisis atau yang akan dilakukan observasi, terus ditemukan jawaban-jawabannya terhadap gap pertanyaan atau gap yang terjadi antara yang di kenyataan di lapangan dengan yang seharusnya. Oke, sebelum kita membicarakan bagaimana menggali ide penelitian, tentunya kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan penelitian. Nah, tentunya di sini penelitian itu berbeda dengan kita hanya sekedar ingin tahu atau mencari sesuatu atau pengetahuan tertentu. Nah, di sini ada beberapa literatur terkait dengan pengertian penelitian. Ada penelitian, ada yang menyebutkan bahwa itu merupakan suatu proses untuk menemukan sesuatu atau menemukan pengetahuan baru. Yang lain ada yang menyebutkan bahwa penelitian adalah investigasi sistematis. Nah, kenapa sistematis? Di sini karena ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Di sini ada misalnya termasuk pengumpulan dan analisis informasi yang tentunya perlu dirancang untuk mengembangkan atau berkontribusi pada pengetahuan, dan tujuannya bisa untuk mengeneralisasikan sesuatu. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa penelitian itu berbeda dengan kalau kita menemukan pengetahuan. Misalnya pengetahuan itu bisa saja kita melalui misalnya mencari literatur saja sudah cukup begitu, tidak melalui tahapan-tahapan secara ilmiah. Nah, di sini untuk penelitian ini perlu melakukan suatu tahapan atau proses sistematis yang kalau biasanya kita sebut dengan metode ilmiah. Nah, bagaimana metode ilmiah tersebut atau tahapan-tahapan dari yang secara sistematis tersebut? Nah, di sini sebagai gambaran dari suatu metode ilmiah bisa misalnya itu berawal dari adanya pertanyaan penelitian. Kenapa sih misalnya sesuatu itu berjalan seperti itu? Apa yang melatar belakanginya misalnya, atau faktor apa yang mempengaruhinya? Nah, itu beberapa hal pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari situ tentunya setelah kita mempunyai ide, terus mencari literatur terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Dari pertanyaan literatur terus kita rangkum dan kita merumuskan suatu misalnya hipotesis. Nah, tentunya hipotesis yang ada itu perlu dijawab, apakah misalnya hipotesis yang kita ambil itu terbukti benar atau misalnya malah sebaliknya. Nah, ini tentunya perlu didukung dengan data, dan data itu bisa dikumpulkan baik melalui pengumpulan data di lapangan atau misalnya pengumpulan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti lain atau orang lain. Nah, data yang sudah kita kumpul ini tentunya melalui proses pengolahan data,
dan proses analisis data ini terus untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, dari ini tentunya di dalam analisis juga akan terkait dengan hipotesis yang kita ambil, dan kesimpulan-kesimpulan juga nanti harus sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang di awal itu disampaikan. Nah, selanjutnya suatu penelitian ini akan sangat berguna jika didiseminasikan atau diinformasikan ke orang lain, bisa dengan berbagai macam cara, bisa lewat publikasi di jurnal atau artikel ilmiah atau koran, atau bisa juga dengan forum-forum internasional atau misalnya seminar seperti itu. Dan dari hasil penelitian ini belum tentu misalnya berhenti di sini, tapi bisa jadi dari hasil penelitian yang diperoleh itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru, atau misalnya yang mendorong untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut. Nah, tentunya ini perlu lagi misalnya dilakukan observasi, dan ini akan berjalan seperti itu. Ini merupakan suatu contoh dari metode ilmiah. Mungkin tahapan-tahapan ini akan dibahas lebih rinci pada sesi berikutnya. Nah, kembali kita bicara terkait dengan ide penelitian. Bagi orang tertentu mungkin mudah mencari beberapa ide penelitian, karena dengan kapasitasnya atau dengan pengetahuannya atau dengan keahliannya atau dengan pengalamannya, sehingga mudah menggali atau mempunyai ide penelitian. Tapi misalnya bagi orang lain atau orang tertentu juga itu bisa saja sangat-sangat sulit mencari ide suatu penelitian. Dari mana saja ide penelitian itu diperoleh? Ini sebenarnya sangat banyak sekali sumber untuk menggali ide penelitian. Ya, contoh misalnya tadi sudah dikemukakan berdasarkan pengalaman pribadi seseorang, karena profesionalisasinya, karena keahliannya, karena pengetahuannya, karena pengalamannya, dengan sangat mudah mencari ide penelitian karena dia memahami permasalahan di bidangnya. Terus ketika misalnya permasalahan A ini ada gap, ada sesuatu yang harus diteliti lebih lanjut, maka dilakukan penelitian. Atau misalnya dari jejaring atau organisasi profesi tertentu, misalnya dari kesehatan masyarakat, atau misalnya dari segi ekonomi atau sosial. Nah, ini dari sini karena membahas isu terkait profesinya atau organisasinya, ini akan muncul ide-ide penelitian. Atau misalnya konsultasi dengan para ahli. Ini bisa misalnya mahasiswa yang ingin melakukan atau membuat tugas akhir, bisa konsultasi dengan ahli di bidangnya, apakah misalnya ide penelitian ini layak untuk dijadikan penelitian begitu. Atau berdasarkan dengan teori yang ada dibaca, terus apakah teori ini bisa dibuktikan misalnya. Nah, ini juga bisa dilakukan dan menjadi dasar dari penelitian. Apalagi banyak sekali, misalnya kalau yang simpel, misalnya dari sekeliling kehidupan kita, dari lingkungan sekitar, bisa misalnya dengan contoh misalnya tumpukan sampah atau terjadinya banjir, seperti itu kenapa faktor-faktornya, atau misalnya kenapa masyarakat berperilaku membuang sampah sembarangan, seperti itu, apa saja yang menyebabkannya, itu bisa juga menjadi ide penelitian. Atau misalnya memang karena orang itu berpikir kreatif terhadap masalah-masalah yang ada, itu bisa menjadi ide dari suatu penelitian. Nah, pada saat ini dengan perkembangan teknologi itu bisa menggunakan internet, bisa menggunakan media sosial, itu juga bisa menjadikan ide penelitian.
atau misalnya karena orang itu juga karena rasa ingin tahu terhadap sesuatu tapi belum dapat informasinya. Itu bisa saja misalnya dengan berarti kita harus melakukan penelitian seperti itu. Dan bisa jadi misalnya ini untuk para mahasiswa atau para peneliti bisa melihat studi-studi lain. Dari hasil studi itu seperti apa? Dari bagaimana rekomendasinya? Nah, biasanya di rekomendasinya itu ada juga tertulis perlu misalnya studi lanjutan atau misalnya perlu apalagi yang menginspirasi untuk dilakukannya penelitian lain. Nah, juga bisa melalui perpustakaan, tapi sepertinya pada saat ini untuk perpustakaan offline itu sudah tidak seperti zaman dulu, teknologi sudah berkembang pesat. Jadi bisa juga perpustakaan online. Kita dengan memasukkan kata kunci tertentu itu bisa diperoleh berbagai referensi terkait dengan ide atau misalnya minat kita mencari ide itu di bidang apa begitu. Nah, hal lain yang juga misalnya kita bisa peroleh ide penelitian melalui misalnya hibah penelitian. Nah, ini biasanya misalnya mahasiswa, dosen, atau peneliti bisa mengikuti hibah tertentu. Di dalam suatu hibah itu misalnya sudah ada ide-ide penelitian atau tema-tema penelitian yang harus dilakukan. Nah, tentunya ini sudah lebih mudah ya, tinggal mengembangkan ide itu biasanya. Nah, ini beberapa contoh bagaimana kita menggali ide, dari mana kita menggali ide begitu. Nah, bagaimana selanjutnya setelah misalnya ide penelitian itu diperoleh? Tentunya di sini perlu kita cek ke referensi atau tinjauan pustaka terkait dengan ide tersebut. Apakah misalnya ide yang kita punya yang akan dilakukan penelitian, apakah orang lain sudah melakukan penelitian tersebut begitu. Nah, kalau misalnya orang lain sudah melakukan penelitian tersebut, apa yang belum dilakukan atau apa gap yang perlu kita lakukan penelitian lebih lanjut seperti itu. Jadi modifikasi misalnya dari penelitian yang sudah dilakukan orang lain begitu. Atau misalnya kalau belum ada yang melakukan penelitian, tetap harus ditunjang oleh tinjauan pustaka terkait dengan ide penelitian tersebut. Nah, itu beberapa sumber terkait dengan ide penelitian. Dari mana ide penelitian itu diperoleh. Ini beberapa referensi yang menjadi bahan untuk menggali ide penelitian. Jadi begitu banyak sekali sumber untuk menggali ide penelitian. Tinggal nanti kita cari referensinya untuk misalnya membuat suatu proposal penelitian. Demikian bahasan terkait dengan menggali ide penelitian pada kali ini. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut bagaimana membuat proposal penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.